Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar desain grafis percetakan untuk kelas 11. Adapun materinya nanti masih pada aplikasi Corel, yaitu mengenai efek gambar vektor. Nanti kita akan membahas beberapa tool seperti Artistic Media Tool, Smart Fill, Envelope Tool, Outline Tool, Distortion Tool, Smart Brush, Drop Shadow. Juga kita akan menggunakan objek manager untuk mengelompokkan layer-layer dari desain yang sudah kita buat, juga penggunaan simbol untuk membuat objek. Langsung saja silahkan dibuka aplikasi CorelDRAW-nya. Seperti biasa, tadi pakai CorelDRAW versi X7. Kalian silahkan menggunakan versi lebih tinggi ataupun minimal kalau di bawah X7 kalian bisa pakai X3 supaya tampilannya tidak berbeda jauh. Kita buat jendela baru. Pertama, jendela baru yang kita gunakan pakai kertasnya ukuran A4. Nah, silahkan dibuat ukuran A4. Kemudian satuannya kita pakai cm. Satunya cm. Setelah itu oke. Nah, ini lembar area kita. Di sini kita akan belajar membuat kemasan sebuah minuman kopi. Jadi kopi saset. Kopi saset. Nah, kita buat rectangle. Nah, sembarang. Nah, dari objek yang sudah kita buat, kita atur untuk ukurannya. Kemasan saset itu biasanya ukurannya 80 kali 100 cm. Atau kalian bisa cari ukuran yang lain. Nah, di sini kita akan atur di objek size. Objek size-nya yang atas 80 cm. Nah, sebelumnya pastikan kunci di sini lock ratio-nya tidak terkunci supaya kalau kita ubah yang bawah tidak ikut berubah ataupun kita ubah yang bawah, yang atas tidak ikut berubah. Untuk ukuran bawah, untuk panjangnya kita isi 100 cm. Kemudian kalian tekan enter. Oh, terlalu besar, maaf. Ukurannya kita ubah ke 8 cm. 1 cm itu 1 meter. Hampir 1 meter ya nanti bungkusnya. Kemudian yang bawah kita buat 10 cm. Nah, jadi ukurannya seperti ini. Ini kertasnya A4, ini kemasannya. Kita beri warna coklat. Kalian cari di Docker Color. Ini kopi itu cenderung warnanya coklat. Nah, kita kasih kemasan warnanya coklat. Untuk line-nya bisa kalian hapus supaya tidak ada garis tepi warna hitam. Nah, ini bisa kita besarkan. Kalian tekan F2 atau Fn F2 ketika di laptop. Nah, ini garis tepi hitam ini bisa dihilangkan dengan klik kanan pada tanda silang di Docker Color. Ini tampilannya. Selanjutnya, karena ini untuk kemasan, kita akan membuat objek manager terlebih dahulu. Nah, kalian bisa masuk ke Windows, kemudian Dockers. Di sini ada objek manager. Nah, objek manager di sini. Objek manager itu layar-layarnya di Windows. Jadi sebenarnya setiap objek itu punya satu layar. Nah, di sini di layar 1 ini kita ganti, kita rename untuk bungkus. Bungkus. Jadi bungkusnya. Bungkusnya. Isinya ini rectangle-nya. Gunakan Bezier Tool, ada di Toolbox, tekan pada Bezier Tool. Ya, Bezier. Kita bikin line melengkung. Klik, kemudian tarik di kira-kira. Klik, tahan. Ini kalian tarik
supaya garisnya melengkung, kurang lebih seperti ini. Setelah ini kalian pilih pick tool supaya ini jadi garis terlebih dahulu, baru kalian klik Bezier tool kembali. Klik di kira-kira sama tingginya, klik tahan, kalian drag. Nah, ini di drag supaya garisnya melengkung. Kemudian klik kembali pick tool, pilih Bezier tool kembali, lakukan hal yang sama, klik di kira-kira, klik tarik. Pilih pick tool, klik kembali Bezier tool. Lakukan hal yang sama, klik, tarik, klik drag. Kemudian pilih pick tool. Kurang lebih jadi objek seperti ini. Kita bisa atur kembali. Nah, ini bisa dibesarkan dulu pakai F2 atau FMF2 pada laptop. Nah, ini garisnya seperti ini. Kita bisa atur menggunakan shape tool. Misalnya ada lengkungan yang kurang baik. Ya, ada lengkungan kurang baik atau lengkungan yang kurang sempurna atau kurang ke atas ya. Ini bisa kita geser garisnya. Kita geser ke atas. Nah, seperti ini, kalian seleksi terlebih dahulu. Atau kurang panjang, atau melengkungnya kurang bagus, silahkan gunakan Shift Tool, shortcutnya F10, untuk menggeser objek. Nah, ketika akan menggeser, yang kita geser bukan di tengah ini. Kalau kalian geser yang tengah, nanti dia melengkung. Nah, ini kita Ctrl Z, geser blok pada titik yang di atas dan titik yang di bawah, contohnya ini ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalian seleksi kedua titiknya, kemudian digeser. Nah, kalian seleksi, geser. Nah, seperti ini. Ini kurang panjang, kita panjangkan. Kurang melengkung, dilengkungkan. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Tidak harus sama. Ini kalau kurang melengkung kita lengkungkan lagi. Nah, jika sudah, kita gunakan Artistic Media Tool, shortcutnya I. Nah, ini bisa diklik, kemudian klik salah satu garis. Nah, misalnya yang sebelah kiri. Nah, ini kita klik. Kemudian kalian lihat di Properties untuk presetnya, preset garisnya, preset stroke. Kalian pilih yang model seperti ini. Jadi ujung-ujungnya runcing. Nah, ini saya Andi pakai yang atas ini, yang ujung-ujungnya runcing, agak lancip. Bisa kita atur ketebalannya di property. Di property ada stroke width, ketebalan di property. Lakukan hal yang sama untuk garis yang lain. Jadi kita pakai Artistic Media. Jadi ini seperti goresan. Nah, ini karena tidak berubah, kalian rubah ke bentuk lain dulu, baru ke bentuk yang diinginkan. Kalau kita langsung ke bentuk yang diinginkan, karena masih memori yang tadi dikira sudah terbentuk, makanya kita ubah dulu. Nah, model yang lain baru kembali ke bentuk yang diinginkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Sampai di sini kita akan beri warna di tengahnya. Tengah pada persilangan garis ini.
kalian bisa gunakan Smart Fill Tool. Smart Fill Tool. Smart Fill Tool. Kalian klik pada perpotongan antar garis. Kalau untuk warna kalian bisa pilih di sini ya. Di sini ada warna. Kita cari yang warna lain misalnya. Nah, seperti ini coklat, kita agak terang. Oke, taruh di tengah. Tampilannya seperti ini. Kita bisa atur keterangannya lagi supaya dia lebih soft. Ini fungsi dari Smart Fill Tool. Kita perkecil nih, F4. Nah, tekan F4 untuk mengecil. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini untuk bungkusnya. Kemudian kita buat lagi layar baru supaya tidak merubah di bungkusnya. Di bawah ada new layer. Kalian klik, lalu ketikkan di sini cangkir. Nah, kita berikutnya bekerja di layar cangkir. Karena kita klik di layar cangkir, yang kita klik berarti kita aktif di layar cangkir, sehingga di sini tidak akan terganggu nanti untuk yang dibungkusnya. Nah, ini dibungkus ya, jangan sampai mengganggu yang dibungkus. Kita sekarang ada di layar cangkir. Kalian besarkan dahulu untuk gambar tengah, yang gambar ornamen ini. Gunakan sama, bisa pakai Bezier Tool atau langsung menggunakan Artistic Media Tool. Kita akan bikin cangkir di sini. Nah, kita coba menggunakan Artistic Media Tool secara langsung. Pertama bikin sisi sebelah kiri. Lalu untuk sisi yang sebelah kanan seperti ini. Jelek tidak apa karena kita masih latihan. Nanti bisa kalian edit menggunakan shape tool. Kalian bisa edit menggunakan shape tool. Jangan takut untuk salah ya, tidak apa nih. Aduh, ini tadi mau geser ini titiknya. Nah, titiknya mau digeser. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini agak miring. Kalian buat yang agak tegak. Nah, kita bisa ganti untuk warnanya supaya lebih ada pembeda, tidak sama dengan yang di belakang. Atau yang di belakang ini kita ubah menjadi warna yang terang. Tanpa outline ya, ini garis tepinya dihapus. Ini cangkir yang kita buat. Untuk tepi atasnya, nah, kita bikin di tepi atasnya di sini. Terlalu besar. Nanti kita edit di shape tool. Nah, di shape tool ini kita kecilkan.
Nah, ini untuk atasnya. Lalu kita bikin untuk bagian bawah. Bagian bawah ini Pak Andi pakai yang model ini ya presetnya. Ini untuk lemeknya. Nah, seperti ini. Kita edit lagi supaya bentuknya bagus. Nah, ini untuk bagian alas. Kemudian kita bikin untuk pegangannya. Kurang lebih seperti ini. Jadi cangkir yang kita inginkan modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk cangkir. Kita beri seolah-olah di sini ada uapnya. Pakai Artistic Media Tool. Ini seolah-olah uap dari kopinya. Setelah uap selesai, kita bikin percikan air. Pakai Artistic Media, kita pakai yang ujungnya tumpul. Nah, ini kita gunakan yang ujungnya tumpul. Seolah-olah nanti ada air yang memercik. Oh, kebaliknya. Kita hapus dulu, jadi dari luar ke dalam. Nah, ada percikan air. Kita bisa atur ketebalannya di sini. Nah, yang pertama ini kurang tebal. Kalian atur di properti. Sama seperti sebelumnya, kita bisa atur menggunakan shape tool supaya lengkung dari percikannya lebih kelihatan atau panjangnya kurang. Ada 4 percikan air. Berikutnya kita bikin di area ini kopinya. Jadi kopinya. Kita gunakan ada masih di temannya Bezier. Di sana ada Smart Drawing. Shortcutnya Shift S. Smart Drawing. Nah, ada gambar pensil. Kita bikin dari sini. Kalian gambar. Ini jadi seperti ini. Jadi ini smart drawingnya hasilnya seperti ini. Nah, ini akan kita isi sebuah fill di dalamnya. Nah, kita coba misalnya pakai smart drawing. Kita isi di dalam sini. Warnanya apa ini? Karena terlalu banyak objek ini tidak jadi. Kita singkirkan dulu untuk beberapa objek yang ada di dalam. Nah, ini akan kita beri warna menggunakan Smart Drawing. Ini masih kena ya, kita undo dulu. Nah, geser ini.
sehingga nanti hanya pada bagian dalam saja. Kita edit menggunakan F10. Kalau kita lihat ini smart drawingnya sampai di atas ya. Ini kita hapus ini. Harusnya tidak perlu sampai di atas. Oh, ini objeknya. Nah, ini kita edit. Supaya bentuk percikannya lebih bagus. Jika sudah, nah area ini kita beri warna menggunakan Smart Tool. Kita coba dulu Smart Fill Tool-nya yang ada di bawah ya, Smart Fill Tool. Ini ada di X3. Jadi kalau di bawah X3, Smart Fill Tool tidak akan muncul. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini kurang sedikit di sebelah sini, kita isi sekalian. Nah, ini kita jadikan satu. Begini aja supaya jadi satu. Background ini kita geser sedikit. Nah, kalau di kalian tidak, nanti tidak usah. Nah, kita ulang menggunakan Smart Fill Tool. Kita kasih warna coklat. Di properties ini ada coklat. Ya sudah, kita kembalikan lagi untuk backgroundnya. Kita perkecil F3 atau F4. Kalau di keyboard Fn F4. Untuk percikannya kita kembalikan nanti. Kita bikin yang area gelas dalam ini dulu. Sama tekonya. Nah, ini untuk lemeknya. Kita beri Smart Fill. Warna agak terang. Misalnya kuning ya. Ini terlalu besar. Kita butuh penutup di atasnya ini. Ini kita taruh penutup di atasnya. Karena objek ini tidak bersinggungan. Ini kan tidak ketemu ini ya. Nah, ini kan tidak ketemu. Nah, kalau ini ketemu atau ada yang menutup, lebih enak. Nah, kita bikin artistik di sini. Kita bikin penutupnya seolah-olah ini menutupi. Nah, begini. Jadi ini dua terpisah ya. Ini sendiri, ini hanya sebagai seolah-olah dia menutupi. Kemudian kita beli Smart Fill Tool. Nah, jika sudah, yang atas ini kita hapus. Kita hapus. Ini dari Smart Fill Tool-nya tadi, outline-nya kita hilangkan. Kemudian untuk cangkir sekarang. Nah, cangkir yang bawah ini, dia juga butuh penutup. Ini kita geser dulu. Nah, jadi area yang dalam ini. Ini penutupnya sementara kita pakai ini. Nah, jadi seolah-olah si cangkir dia sudah tertutup. Karena Smart Fill Tool itu harus
objek yang tertutup. Nah, di sini. Kalian gunakan Smart Fill Tool, taruh di sini. Oke. Jika sudah, kita susun kembali. Ketinggalan ya. Nah, seleksi, tarik, seleksi keduanya. Ini cangkirnya, cangkir yang kita buat. Untuk area ini yang atas kita kasih warna sama dengan ini, pakai Smart Fill Tool. Ini ada lubang di atas, kita tutup dahulu. Jadi harus cermat ini. Nah, di sini kita tutup dahulu, seolah-olah dia menyambung. Ini tebal sekali. Ya sudah, ini bantuannya kita tutup. Smart Fill Tool-nya kita tidak pakai line. Ini untuk cangkirnya. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula. Ini percikan airnya kita masukkan kembali ke cangkir. Ini tidak muat ya, kita buat lagi. Nah, ini yang belakang hilang. Untuk yang cangkir ini kita nonaktifkan dulu di sini. Nah, kita bikin Smart Fill yang di sini. Ini warnanya kita atur supaya tidak tumpuk. Apa yang belum? Nah, ini. Nah, dibungkus ya, kita dibungkus. Tadi saya aktifkan cangkir. Klik dibungkus. Nah, ini tidak pakai outline. Nah, kalau sudah, kita aktif lagi di cangkir. Cangkirnya kita hidupkan. Nah, aktif di cangkir ini kita klik cangkir. Nah, kita akan mengubah yang di depan dan di belakang ini. Nah, caranya bagaimana? Kalian gunakan F2, lalu kalian seleksi pada area yang ingin diperbesar. Di sini terlihat ada di belakang ya. Ini kita klik objeknya, klik kanan, order in front of atau di depan. Nah, kita tahu di depannya air. Ini masih di belakang. Berarti kita klik kanan lagi, order in front of pada gelas. Nah, seperti ini. Ya. Garis ini harusnya di atasnya. Kita klik kanan, order in front of pada gelas. Ini juga sama, klik kanan, in front of pada objek di atasnya ini. Kemudian untuk percikan ini juga sama, order in front of. Nah, karena ini percikan yang ada di kopi di atas airnya. In front of. Nah, kita lihat lagi, bisa dikecilkan. 1, 2, kita kehilangan satu ini ya, kayaknya. Di sini saya ada percikan ini di sini, tapi percikannya kok hilang. Atau di belakang cangkirnya ya. Oh iya ini. Nah ini ada. Ternyata ketutupan di sini. Nah, kita geser dahulu. Nanti kita kembalikan lagi. Nah, percikan ini kita taruh di atasnya objek in front of ini.
Nah, ini ya. Klik. Nah, tempatnya yang nggak berubah. Ini tidak ada outline-nya. Klik kanan pada color. Kita geser, kembali kita masukkan. Kita perbesar pakai F2. Nah, untuk memasukkan. Seperti ini. Ini kita taruh di belakangnya ini. Nah, Ctrl Z. Ini di belakangnya garis ini ya. Berarti ini kita klik kanan, order in front of pada garis tepi ini. Aduh. Order in front of. Nah, ini ada dua ini pasti ini. Kita lihat dulu. Klik kanan, order in front of. Mana in front of? Nah, lalu garis yang ini, klik kanan, order in front of. Wah, ini jadi satu nih yang di sini kayaknya. Oh iya, ini dan ini jadi satu. Kita lepas dulu, ada di objek Brick Artistic Media. Ya sudah, kita kembalikan. Nah, kita tata lagi nih. Ungroup ya. Ungroup objek supaya terpisah. Objek brick, kemudian kita group, ungroup. Ini kita geser sedikit-sedikit, garisnya juga. Kalau di bawah kita behind, artinya dia di bawah nanti. Nah ini. Nah objek ini kita taruh di atasnya objek yang ini. Nah kemudian ini tataannya, tataan dan cangkirnya jadi satu ya. Nah ini kita lepas dulu. Group Brick Artistic Media Group, kemudian objek group ungroup, sehingga ini dan cangkir terlepas. Ini kita taruh sini. Beginilah kurang lebih, nanti diatur. Ini untuk cangkirnya ya, cangkirnya. Nah, kalau kurang kecil kita kecilkan, ini cangkirnya besar ya kalau besar. Oh salah. Nah, yang bungkus, nah kita sembunyikan dulu, kita seleksi. Lalu bungkusnya kita hidupkan, ini kita kecilkan. Cangkirnya kita kecilkan. Ini cangkir. Nah, kita masih di cangkir. Ya.
jadi aktif di layar cangkir. Kita bikin teks di sini pakai teks coffee drink. Ya, kita pakai kasih nama coffee drink. Nanti kita taruh di sini. Cari huruf Comic Sans yang agak alay-alay ini. Coffee drink. Supaya bentuknya sesuai dengan gelas, kita bisa efek menggunakan envelope. Envelope kita bisa tarik ini ke atas. Coffee drink. Jadi, coffee drink agak perlebar yang bagian bawah. Coffee drink ini seperti ini. Copy ke atas, klik drag di bagian atas. Kita perkecil pakai F4. Nah, ini coffee drink ini buat namanya. Kita hapus untuk efeknya, efek envelope, karena ini kan ngopi dari bawah. Kalian hidupkan efek envelope-nya pada teks. Lihat di properties, di sana ada clear envelope. Seperti ini. Nanti kita ganti efeknya. Kita besarkan dulu. Kita beri tepian, warna tepian. Ada di dalam menu pen. Nah, ini kalian tahan di sini. Ada pen. Nah, pen. Lainnya kita isi 8. Warnanya putih. Klik kanan pada color. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk opsi supaya kelihatan tipis yang tepi, bisa kalian buka dengan shortcut F12. Nanti muncul seperti ini. Ini masih aktif ya. Pilih behind sama scale with object. Nah, jadi seperti ini. Biar kelihatan tebal. Objeknya. Nah, kalau terlalu tebal, kita bisa edit lagi. Hidupkan outline pen-nya, F12-nya. Kemudian untuk ukurannya kita bisa kurangi. Nah, seperti ini. Coffee drink. Kita beri efek distorsi. Nah, pada coffee drinknya kita beri efek distortion. Nah, dari tengah kita geser sedikit. Nah, terlalu banyak ini. Nah, sedikit saja. Supaya tidak terlalu lancip, kalian gunakan di twister distortion-nya yang ada di properties. Ini kita aktifkan. Nah, bentuknya supaya dia melengkung. Kemudian kalian gunakan smooth, ada di shape tool, shape F10, ada di sana ada smooth. Nah, smooth. Nah, ini untuk memberikan efek seolah-olah menetes pada objeknya. Smooth coffee drink. Opacity di drop shadow kita bikin 100. Nah, ini
arahnya terlalu jauh. Kita dekatkan. Drop shadow opacity-nya kita bikin 100. Nah, biar jelas di sini ya. Drop shadow opacity kita jadi 100 supaya jelas kelihatan. Selanjutnya kita masukkan simbol. Ada di text insert karakter. Nah, ini objek manager bisa kita close atau kita kecilkan. Kita masuk ke simbol. Nah, ini simbol regular normal. Kita cari R lingkaran. Nah, ini tarik atau drag ke dalam kemasan. Nah, jika sudah, kita bisa tambahkan menggunakan polygon, pilih start, kemudian kita atur bintangnya, buat di sebelah sini. Nah, sebelah sini tanpa outline. Ini bintangnya kita atur, kemudian ketebalannya kita kurangi, menjoroknya. Berikan teks new, jadi kemasan baru, atau bahasa Indonesia ya, kemasan baru, pakai alignment center. Taruh di tengah-tengah gambar kuning. Ini kita tebalkan dulu. Menengahkan kedua objek secara langsung. Klik objek pertama, tekan tombol shift. Klik objek kedua, tekan tombol C, center, kemudian E, edge. Ya, sudah di tengah. Ini langkah cepatnya ya. Kita kecilkan lagi. Sama, kita tengahkan lagi. Klik kedua objek, C, E. Nah, kita kecilkan. Nah, ini sudah jadi kemasan dari Coffee Dream. Selanjutnya silahkan disimpan. Di sini ada tombol Ctrl S, ikonnya disket untuk menyimpan, shortcutnya Ctrl S. Kita simpan. Kita beri nama Coffee. Nah, jika sudah disimpan berhasil, di sini ada coffee.cdr. Lokasi penyimpannya ada di atas. Ketika tidak perlu disimpan, tidak ada yang perlu disimpan lagi, atau sudah selesai dalam kita membuat desain, tombol disket ini tidak muncul. Tapi ketika kita ada penggeseran sedikit dan belum kita simpan, maka tombol disket ini muncul. Artinya ini belum kita simpan, jadi butuh kita save. Nah, untuk perubahan-perubahan di Corel seperti itu. Ekstensinya .cdr untuk Corel. Demikian untuk efek kali ini. Kita lanjut lagi di lain kesempatan.